Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, kali ini kita bahas tentang ini ya teman-teman ya. Dan gimana cara cek densil. Nah ini pemerintah siapkan pembatasan Pertalite, densil 9 dan 10 wajib gunakan BBM non subsidi. Nah begini mekanismenya teman-teman. Oke gimana? Apakah kalian masuk ke densil 9 dan 10? Kalau kalian udah masuk ke sini teman-teman ya, kalian itu nggak boleh nantinya pakai Pertalite lagi. Kalian harus pakai Pertamax. Wah mantap sekali teman-teman ya. Nah kali ini kita akan bahas ini karena sahamnya udah pada profit ya guys ya, udah pada profit semua ya. Jadi ya marketnya bagus, sahamnya udah selesai. Nah kita tinggal bahas yang lain kayak gitu teman-teman. Nah gimana cara cek densilnya? Mungkin kalian itu penasaran gitu ya. Saya itu masuk densil berapa sih kayak gitu. Nah teman-teman juga masuk ke sini yaitu cek bansos.kemensos.go.id. Nah seperti ini. Harus kalian isi NIK-nya teman-teman ya di sini ya. Terus masukin captanya tentunya. Terus cek data teman-teman. Gitu ya, sebentar. Ini cek data ya. XH3D. Gini ya guys ya. Oke, ini data saya teman-teman ya. Ini guys datanya teman-teman, ini data saya guys ya, nama saya. Terus saya masuk ke densil 6 sampai 10. Nah, ini nggak tahu ya kenapa kok ada range-nya 6 sampai 10. Berarti kemungkinan saya masih bisa pakai Pertalite nih guys. Kayak gitu ya. Nah, ini cara ngecek densil itu seperti ini, teman-teman ya. Oke ya, kita akan lihat teman-teman ya, apa itu densil. Nah, ini densil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang paling miskin sampai yang sejahtera. Ternyata saya masuk menengah atas, teman-teman ya, luar biasa. Alhamdulillah ya, amin. Ya Allah, amin. Nah, di sini ya guys ya, 6 sampai 10 ternyata menengah atas. Nah, terus 5 pas-pasan, 4 rentan miskin, 3 hampir miskin, 2 miskin, 1 sangat miskin. Nah, untuk mengetahui teman-teman ya, apa sih yang masuk kriteria ini kayak gitu. Nah, kita lihat di sini, guys. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya. Ini densil 1. Densil 1 adalah keluarga yang sangat miskin dengan pengeluaran per bulan itu kurang dari 500.000. Ada nggak yang di sini yang nonton video ini pengeluaran per bulan kurang dari 500.000? Nah, kalau ada berarti kalian masuk densil 1. Nah, ini harus dapat bansos ya kayak gitu, teman-teman. Kondisi gizi juga rentan buruk. Oke, densil 2 pengeluaran 600 sampai 700. Nah, itu densil 2 yaitu keluarga miskin. Oke, densil 3 di sini hampir miskin dengan pengeluaran 800 sampai 900.000, teman-teman. Nah, ini sudah memiliki kemampuan untuk mengonsumsi makanan dasar secara rutin. Nah, gitu ya, bisa makan 3 kali sehari lah kalau densil 3. Nah, mungkin kalau densil 1 makannya sehari sekali kayak gitu ya mungkin ya seperti itu. Oke, terus densil 4 yaitu kategori menengah bawah. Pengeluaran 1 juta sampai 1,2 juta. Nah, ini menengah ke bawah, teman-teman ya. Oke, terus densil 5 kategori menengah bawah stabil. Wow, dengan pengeluaran per kapita per bulan 1,3 sampai 1,5. Ciri ekonominya memiliki kemampuan untuk memasang dan menggunakan listrik kebutuhan sehari-hari. Nah, berarti densil 4 ke bawah itu nggak pakai listrik. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Densil 4 ke bawah masih pakai itu, pakai minyak tanah pakai sentir biasanya atau pakai lilin. Densil 4 ke bawah ya. Densil 5 tuh baru pakai listrik. Oke, terus densil 6 ya kategori menengah dengan pengeluaran per kapita 1,6 sampai 1,8. Ciri ekonomi kenaikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan untuk membayar dan memiliki BPJS mandiri. Nah, ini densil 6. Terus densil 7 menengah atas dengan 2 juta sampai 3 juta ya pengeluaran per bulan ya. Memiliki kendaraan mobil atau motor. Jadi kalau kalian itu memiliki kendaraan mobil atau motor, kalian itu udah pasti ada di densil 6 lebih, teman-teman. Ingat catat, kalau kalian punya mobil atau motor, kalian berarti udah masuk densil ke-6 atau lebih. Oke, dengan pengeluaran 2 juta sampai 2,3 ya. Oke, terus densil 8 yaitu keluarga mapan dengan pengeluaran 2,5 sampai 3 juta, teman-teman ya. Mampu berekreasi. Nah, berarti kalau kalian udah sering nih wisata, nah berarti kalian densil 8 atau lebih. Gitu ya, teman-teman ya. Nggak tahu tuh wisatanya kemana ya. Itu yang penting wisata. Kalau udah pernah wisata berarti kalian densil 8 atau lebih. Nah, mampu berinvestasi dalam bentuk emas deposito walaupun masih dalam jumlah kecil ya kayak gitu ya. Memiliki aset tanah atau rumah di tempat lain kayak gitu, teman-teman. Dengan pengeluaran 2,5 sampai 3 juta. Oke, guys ya. Kita akan lihat ya. Rata-rata orang yang pegawai yang gaji UMR, lihat. Pegawai yang gaji UMR di setiap daerah itu biasanya
itu duitnya habis terus, bener nggak sih? Misalnya kalian nih, kerja ya, dapat gaji, jadi sampai ke gaji bulan depan itu duitnya udah habis. Berarti UMR itu udah masuk ke sini teman-teman. Misalnya gini, di daerah sini daerah Magelang atau Semarang saya nggak tahu ya, di daerah sini daerah Magelang itu, Jogja gitu, UMR-nya berapa? Saya kira UMR Jogja atau Magelang itu sekitaran ini, guys. Nah, kalau misalnya, pegawai karyawan-karyawan di pabrik-pabrik itu, ya dapat gaji UMR segini dan mereka itu ngabisin duitnya, ya habis duitnya sampai ke bulan depan. Berarti rata-rata pegawai-pegawai tersebut atau karyawan tersebut itu masuk densil 8 atau lebih, guys. Luar biasa. Ada nggak, apa namanya, pegawai gitu ya atau karyawan yang gajinya di bawah 2,5? Nah, kalau ada berarti masuknya ke densil 7. Nah, otomatis orang yang bekerja sebagai karyawan dengan gaji UMR itu minimal itu masuk ke densil 7 atau lebih. Berarti udah menengah ke atas, guys. Bayangin aja. Berarti karyawan itu udah masuk ke menengah atas, densil 7 atau lebih, kan menengah atas 6 sampai 10 kan. Berarti udah menengah ke atas semua nih orang yang kerja karyawan. Berarti yang di bawah densil 7 itu pengangguran atau mungkin, orang-orang yang kerjanya itu serabutan kayak gitu. Ya kalian kalau udah gaji UMR ya kalian udah menengah ke atas, guys. Nah, di sini densil 9, 3,5 sampai 4 juta. Nah, ini guys ya. Kedua densil ini nggak boleh beli Pertalite lagi nantinya, teman-teman. Densil 9 dengan pengeluaran 3,5 sampai 4,5, densil 10, pengeluaran lebih dari 5 juta. Nah, otomatis gini guys ya, orang yang udah punya mobil itu udah otomatis dia masuk ke densil ya di atas 8 harusnya yang udah punya mobil ya. Jadi kalau kalian punya mobil sebobrok apapun ya, kalian udah nggak bisa beli Pertalite sih harusnya, karena kalian masuk densil 9 dan 10. Ya kalau orang yang punya mobil udah otomatis pengeluaran per bulannya udah di atas 3,5. Ya paling mentok 3 juta lebih lah harusnya ya, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini beneran diterapkan ya, kemungkinan mobil udah nggak boleh isi Pertalite, guys. Nah, berarti motor yang masih boleh. Nah, motor pun juga mungkin motor-motor yang, apa namanya, yang dipakai oleh densil 8 ke bawah. Ya motor-motor dengan orang gaji UMR itu apa, ya mungkin, ya motor 150 cc ke bawah lah kayak gitu, teman-teman, kayak gitu. Jadi mobil udah nggak boleh tuh ke depannya, guys ya. Nah, di densil 10 itu kaya atau sangat elit dengan pengeluaran 5 juta sebulan. Berarti ya orang-orang yang hidup di Jakarta tuh, orang yang udah kerja di Jakarta yang gajinya itu 5 juta sebulan tuh kalian itu udah masuk ke orang kaya sangat elit. Kerja di apapun ya, mau jadi OB kek, mau jadi apa kek, kalau kalian di Jakarta dengan gaji UMR 5 juta, karena 5 juta kan habis ya buat ngekos, buat makan, buat apa di Jakarta tuh 5 juta tuh habis sebulan, guys, saya yakin. Nah, berarti kalian udah masuk ke kategori sangat kaya elit. Nah, gitu ya. Kalian nggak boleh isi Pertalite, guys. Kayak gitu, teman-teman ya. Itulah, guys ya. Seperti ini ya, untuk mekanismenya masih dikaji sama pemerintah kayak gitu. Yang pasti densil 9 dan 10 itu nggak boleh isi Pertalite lagi. Nah, gimana menurut kalian, guys ya? Apa kalian setuju dengan kebijakan ini, guys ya? Untuk mendukung program pemerintah selanjutnya tentunya ya. Kalau BBM kan BBM subsidi penjualannya berkurang kan otomatis negara kan ngirit lebih banyak kayak gitu, guys ya. Thanks udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.